Halo generus Trisukses, kembali lagi bersama Trisukses ID. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi soal TKA Matematika tingkat lanjut. Jadi sebelumnya kita juga sudah pernah membahas matematika di mata uji wajibnya. Kali ini kita akan membahas matematika tingkat lanjut untuk mata uji pilihan. Oke, di sini kita akan membahas 6 kisi-kisi soal dan juga jenis-jenis soal yang diberikan. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama ini termasuk materi matriks. Yang pertama ini matriks. Oke. Diketahui M dan M pangkat min 1 melambangkan inverse dari M. Berapakah nilai P dan Q yang tepat memenuhi persamaan P M pangkat min 1 sama dengan Q dengan matriks 6 min 10 min 2 4. Pilih semua jawaban benar. Jawaban benar lebih dari 1. Berarti soal ini termasuk soal pilihan ganda kompleks, multiple choice, multiple answer. Jadi nanti teman-teman silahkan pilih opsi yang menurut teman-teman benar. Lebih dari 1. Oke, langsung kita kerjakan soal tersebut. Soal ini terlihat rumit karena matriks M tidak didefinisikan secara eksplisit. Kunci untuk menyelesaikannya adalah dengan menyederhanakan matriks yang diberikan dan mengasumsikan hubungan proporsional. Oke, jadi persamaan awalnya adalah P M pangkat min 1 sama dengan Q 6 min 10 min 2 4. Kemudian kita sederhanakan terlebih dahulu. Matriks di sisi kanan dapat disederhanakan dengan mengeluarkan faktor skalar 2. Jadi 6 min 10 min 2 4. Kita sederhanakan menjadi 2 3 min 5 min 1 2. Oke. Kemudian kita substitusikan ke persamaannya. Berarti P M pangkat min 1 sama dengan Q kali 2 3 min 5 min 1 2. Oke. Jadi soal ini kemungkinan besar mengasumsikan bahwa inverse matriks M yaitu M pangkat min 1 adalah bentuk paling sederhana dari matriks yang diberikan. Jadi kita asumsikan M pangkat min 1 M pangkat min 1 sama dengan 3 min 5 min 1 2. Kemudian dengan asumsi di atas yang sudah kita buat, persamaannya menjadi P persamaannya jadi P M pangkat min 1 salah P tiga min 5 min 1 2 sama dengan
2Q, 3, min 5, min 1, 2. Oke, karena matriks di kedua sisi sama, kita dapat menyamakan koefisien skalarnya. Jadi P sama dengan 2Q. Oke, sekarang kita uji pilihan jawabannya atau opsi jawabannya. Kita cari pasangan PQ yang memenuhi hubungan P sama dengan 2Q. Oke, jadi kita cek di opsi yang pertama. P-nya itu 2. Dan 2Q berarti 2 kali 1. Berarti P-nya 2 dan Q-nya 2. Berarti ini jawabannya benar. Lanjut kita cek yang kedua. P-nya 3. Sama dengan Q-nya berarti 2 dikali 3. Sama dengan 6. Berarti ini salah. Lanjut opsi C. P-nya 4. Sama dengan Q-nya 2 dikali 2. Berarti sama-sama 4. Betul. Lanjut opsi D. Q-nya 5 sama dengan 2 kali 1. 5 tidak sama dengan 1. Berarti salah. Lanjut opsi terakhir. 6 P-nya sama dengan Q-nya berarti 2 dikali 3. Berarti betul 6. Jadi jawaban yang benar adalah A, C, dan E. Oke, jadi nomor 1 jawabannya ada 3, yaitu opsi A, C, dan E. Lanjut kita ke nomor 2. Nomor 2 ini termasuk materi fungsi. Oke. Seorang murid memperkirakan banyaknya penonton suatu video dalam ribuan yang dibuat oleh konten kreator A di media sosial mengikuti model FT sama dengan 3 kali 2 pangkat T. Dengan T adalah banyaknya hari sejak video diunggah. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Nah, berarti soal ini termasuk soal pilihan ganda kompleks kategori. Karena kita diarahkan untuk menentukan mana pernyataan yang benar dan mana pernyataan yang salah. Berarti kita harus cek satu persatu pernyataannya. Oke. Model pertumbuhan penonton adalah F T sama dengan 3 kali 2 pangkat T. Dengan FT dalam ribuan dan T dalam hari. Kita cek pernyataan yang pertama. Setelah tepat 24 jam diunggah, berarti T sama dengan 1 hari. 24 jam itu 1 hari. Maka F 1 sama dengan 3 kali 2 pangkat 1 sama dengan 6. Berarti 6.000 penonton. 6.000 penonton. Jadi bukan 3.000. Berarti untuk pernyataan yang pertama pilihannya adalah salah. Oke, lanjut ke pernyataan yang kedua. Model ini adalah model pertumbuhan eksponensial dengan basis 2. Artinya setiap kali T bertambah 1, yaitu 1 hari,
nilai fungsinya dikalikan 2. Secara matematis, rasio penonton hari ini atau T dengan hari kemarin atau T min 1 adalah, jadi F T per F T min 1 sama dengan 3 kali 2 pangkat T per 3 kali 2 pangkat T min 1 sama dengan 2. Oke, hasil ini membuktikan bahwa jumlah penonton meningkat 2 kali lipat setiap harinya. Berarti pernyataan 2 benar. Oke, lanjut pernyataan yang ketiga. Model pertumbuhan eksponensial tidak bisa berlaku selamanya di dunia nyata. Jika T sangat besar, jumlah penonton akan meningkat tanpa batas, yang sangat tidak realistis. Misalnya melebihi populasi dunia. Jadi itu nggak mungkin. Jadi model seperti ini biasanya hanya akurat untuk periode awal saja. Jadi pernyataan yang ketiga juga benar. Oke, jadi untuk jenis soal pilihan ganda kompleks kategori, nanti kita diarahkan untuk memilih salah satu, mana yang benar, mana yang salah. Nah, khusus di aplikasi kita di trisukses.edukati.id, nanti teman-teman akan diarahkan untuk memilih benar atau salah pada tombol cus yang ada di sini. Nah, silahkan teman-teman kalau mau mencoba langsung saja kunjungi trisukses.edukati.id. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah termasuk materi vektor. Oke, diketahui U, V, dan W merupakan 3 vektor dengan U sama dengan 1, 1, dan min 1, V sama dengan 1, V1, dan 2, dan W sama dengan 0, W1, W2. Berapakah nilai V1 dan W1 yang mungkin sehingga memenuhi W sama dengan U dikurang V? Pilih semua jawaban benar, jawaban benar lebih dari 1. Nah, berarti jenis soal ini juga merupakan pilihan ganda kompleks, multiple choice, multiple answer. Jadi pilihannya lebih dari 1. Oke, diketahui vektornya tadi itu U, 1, 1, dan min 1. V-nya 1, V1, dan 2. W-nya 0, W1, dan W2. Kita selesaikan persamaan ini untuk setiap komponen. Komponen X komponen X itu Wx sama dengan Ux min Vx. Berarti 0 sama dengan 1 min 1. Lanjut, komponen Y. Berarti WY sama dengan UY dikurang VY. Berarti W1
sama dengan 1 kurang V1. Nah, ini berarti syarat yang harus dipenuhi. W1 sama dengan 1 dikurang V1. Kemudian komponen Z. Berarti WZ sama dengan UZ dikurang VZ. Berarti W2 sama dengan min 1 kurang 2 sama dengan min 3. Oke, sekarang kita uji setiap pilihan jawaban dengan syarat W1 sama dengan 1 dikurang V1. Oke, berarti kita uji opsi yang pertama dulu. Berarti tadi W1-nya adalah 1 sama dengan 1 kurang V1-nya 0. 1 sama dengan 1 kurang 0, berarti benar. Lanjut yang kedua, W1-nya 0 sama dengan 1 kurang V1, 1. 0 sama dengan 1 kurang 1, berarti benar juga. Lanjut yang C, W1-nya 2 sama dengan 1 kurang V1-nya 1. 2, 1 kurang 1, berarti bukan. Lanjut yang D, W1-nya min 1 sama dengan 1 kurang 2. Min 1 sama dengan 1 kurang 2. Betul. Lanjut terakhir yang D. W1-nya 2 sama dengan 1 kurang V1-nya 2. 2 sama dengan 1 kurang 2. Salah. Berarti jawaban yang benar adalah A, B, dan D. Oke, jadi jawabannya berturut-turut adalah A, B, dan D. Oke, lanjut kita ke soal yang keempat. Soal keempat ini termasuk soal transformasi geometri. Transformasi geometri. Segitiga PQR dengan titik P min 1, 3, Q, 3, 3, dan R, 1, min 2. Didilatasi dengan pusat titik 0, 0 dan faktor skala 3. Luas segitiga tersebut setelah dilakukan dilatasi adalah titik-titik-titik satuan luas. Oke, ini termasuk jenis soal pilihan ganda sederhana atau pilihan ganda biasa. Oke, langsung kita ke pembahasan. Jadi ada 2 cara untuk menyelesaikan soal ini. Tetapi cara yang paling cepat adalah menggunakan sifat luas dilatasi. Pertama kita hitung luas awal segitiga PQR terlebih dahulu. Karena sisi PQ adalah garis horizontal, karena nilai Y-nya sama, yaitu 3, maka panjang alas PQ berarti panjang alas PQ sama dengan 3 dikurang min 1 sama dengan 4. Kemudian tinggi segitiga adalah jarak vertikal dari R ke garis PQ. Jadi tingginya sama dengan 3 dikurang min 2 sama dengan
5. Oke, alas dan tingginya sudah diketahui. Sekarang kita tinggal cari luas awalnya. Luas awal. Berarti 1/2 dikali alas kali tinggi. Sama dengan 1/2 kali 4 kali 5. Sama dengan 10 satuan luas. Oke. Kemudian sekarang kita menggunakan sifat luas dilatasinya. Jika sebuah bangun datar didilatasi dengan faktor skala K, maka luas bangun baru adalah K kuadrat dikali luas awal. Jadi tadi faktor skalanya itu 3. Berarti K-nya sama dengan 3. Maka luas setelah dilatasi sama dengan luas awal kali K kuadrat. Sama dengan tadi luas awalnya 10 kali K-nya 3, berarti pangkat 2. Sama dengan 10 kali 9, sama dengan 90. Satuan luas. Oke, berarti jawabannya adalah yang C, 90 satuan luas. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5 ini termasuk soal materi limit. Diketahui 2x untuk 0 kurang dari x kurang dari 1, 1 untuk x sama dengan 1, 3 min x untuk 1 kurang dari x kurang dari sama dengan 3, 1 tambah x min 3 pangkat 2 untuk x lebih dari 3. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, berarti soal nomor 5 ini termasuk jenis soal kategori. Karena kita diarahkan untuk menentukan benar atau salah. Oke, sekarang kita coba kerjakan. Oke, kita ke pernyataan yang pertama. Limit x 1, fx sama dengan 2. Berarti pernyataan 1 ini limit x1 fx sama dengan 2. Dari kiri kita menggunakan fx sama dengan 2x. Dari kanan kita menggunakan fx sama dengan 3 min x. Oke, tinggal kita substitusikan, berarti fx sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2.
Jadi ini fx sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Oke, pernyataan 1 kita sudah dapat. Kiri dan kanan sama-sama 2. Maka pernyataan yang pertama benar. Oke. Lanjut kita ke pernyataan yang kedua. Yang kedua ini kan limit x 3 fx sama dengan 0. Dari kiri kita menggunakan fx sama dengan 3 min x. Dari kanan kita menggunakan fx sama dengan 1 tambah x min 3 pangkat 2. Oke, sekarang kita substitusikan. Fx sama dengan 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, satu lagi berarti fx sama dengan 1 tambah 3 min 3 pangkat 2 sama dengan 1 tambah 0 pangkat 2 sama dengan 1. Berarti pernyataan yang kedua kirinya 0, kanannya 1. Jadi limit dua sisinya tidak ada. Maka pernyataan yang kedua ini salah. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga. Yang ketiga ini limit x min 4 x4 fx sama dengan 2. Jadi untuk x lebih dari 3, maka fx sama dengan 1 tambah x min 3 pangkat 2. Maka limit x4 yaitu fx sama dengan 1 tambah 4 min 3 kuadrat sama dengan 1 tambah 1 kuadrat sama dengan 2. Oke, berarti opsi atau pernyataan yang ketiga ini benar. Oke, berarti secara berturut-turut jawabannya adalah benar, salah, benar. Oke, lanjut soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini termasuk juga materi limit. Untuk menyelesaikan limit ini, kita gunakan pemisalan dan sifat dasar limit trigonometri. Jadi misal Y sama dengan X min Pi, maka saat X Pi
Y-nya 0. Dari permisalan ini kita juga dapatkan, jadi didapatkan Pi min Y, min X salah, sama dengan min Y, dan X sama dengan Y plus Pi. Oke, sekarang kita substitusikan ke limitnya. L sama dengan lim Y 0 di sin Y 3 min Y cos 4 Y ditambah 4 Pi. Ditambah Pi. Cos 4Y, cos 4 dikali Y, cos 4 kali Y tambah Pi. Oke. L sama dengan limit Y 0 sin Y min 3Y cos 4Y tambah 4 Pi. Kemudian kita sederhanakan fungsi trigonometri menggunakan sifat periodisitas kosinus. Cos kali Pi dikali theta tambah 2 kali N kali Pi sama dengan cos theta. Maka cos 4Y kita sederhanakan. Di mana ya? Sini ya. Cos tambah 2N sama dengan cos theta. Maka cos 4Y tambah 4Pi sama dengan cos 4Y. Oke, berarti persamaannya menjadi L lim Y 0 sin Y per min 3Y cos 4Y. Oke, sekarang kita pisahkan limitnya menjadi 2 bagian. Kita pisahkan limitnya menjadi 2 bagian. Berarti L sama dengan lim Y 0 sin Y per Y dikali lim Y 0 1 per min 3 cos 4
Y. Oke, sekarang kita hitung nilai limitnya. Berarti lim Y 0 sin Y per Y sama dengan 1. Sifat dasar limit. Kemudian yang satu lagi lim Y 0 tadi 1 per min 3 cos 4Y sama dengan 1 per min 3 cos 0 sama dengan 1 per min 3 kali 1 sama dengan min 1 per 3. Oke. Maka hasil akhirnya L sama dengan 1 kali min 1 per 3 sama dengan min 1 per 3. Oke. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke. Jadi itu dia pembahasan kita terkait kisi-kisi soal TKA mata uji pilihan matematika tingkat lanjut. Jadi emang cukup lebih rumit dan memakan waktu karena ini termasuk matematika tingkat lanjut. Jadi berbeda dengan matematika di mata uji wajib, itu tidak serumit dan sekompleks matematika tingkat lanjut. Gitu. Jadi harus dipelajari betul-betul, jangan sampai lengah, jangan sampai kurang persiapannya teman-teman. Oke, mungkin kita cukupkan dulu perjumpaan kita terkait pembahasan materi matematika tingkat lanjut. Sampai jumpa lagi di pembahasan kisi-kisi mata uji pilihan yang lainnya. Jangan lupa teman-teman yang mau coba aplikasinya silahkan kunjungi website trisukses.edukati.com dan juga jangan lupa di subscribe YouTube-nya dan di follow sosial medianya di Trisukses ID. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.